Tuhan. Sekarang Tuhan kami melompat, Tuhan kami bernyanyi untukmu Tuhan. Kami memuji lagi Tuhan Yesus yang sudah siap untuk memuji Tuhan Yesus. Katakan amin. Masih ada semangat ya walaupun hujan.
akan menaikkan bacaan kita sebelum khotbah. Puji Tuhan, walaupun keadaan hujan tadi ya cukup deras, tapi Tuhan Yesus baik. Mendekati jam 4 reda, dan tadi berikut juga sudah nggak hujan lagi. Teman-teman yang hari ini hadir menerobos badai, kehujanan, kalian luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa dulu buat kalian semua dong. Oke, gak kerasa kita sudah masuk di bulan Maret, teman-teman. Bulan ketiga di tahun 2023. Wow. Ternyata kita sudah mau mendekati pertengahan bulan Maret. Dan saya akan buka di bulan ini dengan belajar sebuah tema. Bisa bantu saya, Pak Roy? Hidup jujur. Nah, ya kalau kemarin kita sudah kuat berbicara tentang kasih, mengasihi, mengampuni, dan kita sekarang maju. Bagaimana kita harus hidup jujur dalam kehidupan kita. Kita harus hidup nggak boleh penuh dengan pura-pura. Tidak boleh hidup dengan tipu-tipu. Tidak boleh hidup dengan berpura-pura atau apa, bersandiwara, walaupun katanya hidup ini adalah panggung sandiwara, gitu ya. Tapi di dalam Tuhan kita harus hidup jujur. Kita buka dulu dalam Amsal pasal 11 ayat 3, teman-teman.
Ayo dengan cepat buka Alkitab suci. Wah, ternyata lebih cepat versi di kita. Amsal pasal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Lihat, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi seorang pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sudah sangat jelas firman Tuhan memberikan sebuah gambaran. Kalau kita hidup jujur, maka yang memimpin hidup kita adalah sebuah ketulusan. Tulus itu baik atau jahat sih? Baik. Ketulusan adalah sebuah kondisi yang murni, asli, gak palsu. Segala sesuatu kalau barang asli pasti lebih mahal. Cuman selain produk lokal asli juga gak mahal-mahal banget. Tapi yang pasti kalau barang asli pasti awet, kualitasnya pasti akan terjamin. Quality controlnya adalah yang terbaik, walaupun mungkin harganya nggak semahal merek, itu kan brand. Tapi kalau asli pasti kualitasnya baik. Ya saya tidak lagi bicara soal harga karena itu brand, tapi itu kualitas yang tidak berpura-pura, tulus, tidak KW, itu pasti baik. Tapi kalau tadi katakan seorang pengkhianat akan dirusak oleh kecurangannya. Segala sesuatu seorang yang tidak bisa jujur, penuh dengan rasa bohong, penuh dengan tipu-tipu, apalagi menipu Tuhan Yesus. Hati-hati teman-teman. Hari ini kalian bisa berkata, saya ingin hidup benar, gitu ya. Saya tidak mau lagi berbohong, saya tidak mau lagi mencuri, saya tidak mau lagi merokok, saya tidak mau lagi nonton film porno. Saya berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan hari ini adalah hari terakhir saya menyentuh itu semua. Tapi hati-hati teman-teman, kita dituntut untuk hidup jujur. Jangan sampai kita membohongi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang paling dalam hati kita. Teman-teman bisa ngomong di depan saya, enggak kok, saya tidak melakukan itu semua. Tapi teman-teman tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Makanya hari ini diajarkan hidup jujur. Next, slide selanjutnya. Dunia mengajarkan untuk dapat berhasil dalam hidup kita harus memakai jurus jilat ke atas, sikut ke samping, dan injak ke bawah. Itu jurus silat apa itu? Artinya berbagai macam cara, walaupun itu merugikan orang lain, dunia berkata pakai itu. Kalau kita mau sukses, berpura-pura jadi musuh dalam selimut, seolah-olah teman tapi musuh dari belakang. Di depan bisa ngomong, ih kamu baik banget, tapi nanti di belakang ngegosipin, itu lihat tuh si contoh aja Brian tuh, hidupnya nggak bener. Tapi kalau di depannya si Brian, bro kamu keren banget deh. Ulangan, lagi pekan ulangan kan? Hanya ingin supaya dapat nilai yang terbaik, kalian bisa menggunakan berbagai macam cara, bikin contekan, bujuk-bujuk teman yang baik. Saya traktir nih ayam sama seminggu, tapi bagi-bagi ya jawabannya. Kunci jawaban di kantor guru. Berbagai macam dunia akan memberikan tawaran berbagai macam supaya kita berhasil. Itu takaran berhasil menurut dunia. Dunia mengajarkan untuk dapat berhasil dalam hidup dengan menggunakan berbagai macam jurus, jilat ke atas, sikut ke samping, injak ke bawah, bukai kanan kiri. Yang penting saya berhasil. Enggak peduli teman dilukai, tidak peduli teman dirugikan, yang penting diri saya. Itu dunia. Tetapi kitab Amsal mengajarkan kita dengan banyak prinsip, dan salah satunya adalah hidup dengan jujur. Tuhan menuntut kita untuk hidup dengan jujur. Apakah dengan kejujuran yang Tuhan ajarkan tidak bisa membuat kita berhasil? Apakah ada yang berpikir, kok kalau saya hidup sesuai dengan firman Tuhan susah berhasil kok? Kapan bisa jadi kaya kalau hidupnya lempeng banget kayak jalan tol udah gak lempeng ya, banyak lubangnya ya. Mulus banget kok.
sesuai dengan yang saya taat, kayaknya susah kok. Coba, siapa yang bisa berhasil? Semua yang pengusaha pasti ada korupsinya, DPR pasti ada korupsinya, jilat sana, lobby sana, sogok sini. Mau jadi gubernur, lagi tahun depan presiden, mau jadi presiden pasti banyak kok sogok sana. Kalau nggak bisa menang. Apakah hidup benar bisa membuat kita berhasil? Mau katakan, hidup benar takarannya bukan soal kedudukan. Buah dari hidup benar bukan tentang materi. Buah dari hidup benar bukan tentang ketenaran. Tapi buah dari hidup benar adalah engkau terjamin namamu tercatat dalam kerajaan surga. Karena segala sesuatu yang dunia berikan, segala sesuatunya itu bersifat sementara, teman-teman. Hari ini kita korupsi, hari ini kita sogok, hari ini kita sakiti, kita sekep lawan kita buang ke laut supaya kita nggak punya saingan. Itu sementara, dan itu tidak akan pernah membawa kau bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam surga bersama-sama dengan Tuhan, hidup kekal di surga, adalah hidup sesuai dengan prinsip Allah. Katakan amin. Dan yang hari ini kita belajar adalah prinsip hidup jujur. Nah, ini bentar lagi PTS nih. Nah, lagi pas nih. Itu ujian pertama. Bisa nggak hidup jujur? Tidak nyontek dan tidak memberikan contekan. Bisa nggak hidup jujur? Itu tantangan pertama. Oke, next, selanjutnya. Apa berkat yang akan diterima orang yang jujur? Selanjutnya, apa yang akan kita terima ketika kita hidup dalam kejujuran? Yang pertama, hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Orang yang jujur, hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Artinya hidupnya akan selalu dipimpin oleh hal-hal yang baik, yang murni, yang asli, tidak palsu. Dan itu juga yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Makanya firman Tuhan juga berkata kan, tuluslah seperti burung merpati. Walaupun kita harus cerdik seperti ular, tapi bukan hati kita yang cerdik, tapi hati kita yang tulus, tapi otak kita harus pintar. Bedakan. Orang tulus pun juga harus cerdik, harus pintar, gak boleh dibodohi. Tapi kalau yang hatinya sudah gak tulus, lalu cerdik, jadinya membodohin orang lain terus. Itu bedanya. Kalau yang hatinya tulus lalu cerdik, dia akan pakai kepintarannya supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau hatinya sudah tidak tulus, ditambah dia cerdik, dia akan gampang sekali membodoh-bodohi banyak orang hanya untuk keinginannya. Dan inilah yang kita terima yang pertama, bahwa hidup kita akan dipimpin oleh ketulusan. Apa aja sih? Next. Seorang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusan. Ia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar. Orang yang dipimpin oleh ketulusan akan selalu melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Segala sesuatu datang dari hati, teman-teman. Makanya Tuhan bilang, yang membuat kita berdosa, yang membuat kita haram, itu bukan tentang apa yang kita makan, bukan tentang apa yang masuk. Kalau saudara-saudara kita kan, apa yang dimakan ya, nggak boleh makan B2, nggak boleh apa itu dan sebagainya. Padahal B2 itu nikmat. Tapi firman Tuhan memiliki arti lain. Dia membuat kita haram bukan apa yang masuk, bukan apa yang kita makan, tapi apa yang keluar. Apa yang keluar? Tingkah laku, perkataan, tindakan, itu yang keluar. Udah bukan lagi tentang makanan dan minuman, tapi berbicara tentang karakter, attitude, hati. Gak masalah apa yang kita terima mungkin gak enak, lingkungan kita mungkin jelek, mungkin teman-teman kita kebanyakan yang merokok, tukang bokor dan sebagainya. Gak
Tapi ingat, hati yang terjaga keluarnya tetap baik. Tapi hati yang terkontaminasi pasti akan menggambarkan apa yang terjadi. Makanya dikatakan yang pertama, kalau hatinya dipimpin oleh ketulusan, hidupnya dipimpin oleh ketulusan, maka yang menjadi tanggung jawabnya akan dilakukannya dengan benar. Apa yang tanggung jawab kita, teman-teman? Tanggung jawab yang utama dalam kehidupan orang percaya apa? Menuntaskan, mengerjakan amanat agung. Jangan lupa itu. Kita diselamatkan, kita lahir itu untuk menyelesaikan, mengerjakan amanat agung Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Apa yuk? Jadikanlah dan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itulah amanat agung Tuhan, itu tanggung jawab utama kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh ketulusan, maka kita bisa melakukan itu semua dengan benar. Hati kita sudah terjaga, maka respon kita pun juga sudah jelas. Kalau hati kita masih ternodai oleh keinginan-keinginan masa muda, ya katanya masih muda nikmati. Nanti kalau sudah tua nggak bisa, puas-puasin lah. Oh iya, di zaman saya juga dengar suaranya begitu. Gak apa-apa masih muda, nikmatnya dunia. Nanti kalau sudah tua, minimal kalau sudah mau berkeluarga, ya minimal lagi kalau sudah mau punya anak, biar anakku gak nyontoh yang jelek. Udah puas-puasin masih muda. Mabok, obat, rokok, porno, mau seks bebas, apalagi. Nanti kalau sudah mau menikah baru bertobat. Itu dunia. Tapi kalau yang hidupnya dipimpin oleh ketulusan karena kita berusaha hidup jujur, tidak palsu di hadapan Tuhan, maka apa yang kita tanggung jawab kita akan lakukan dengan benar. Tidak ada yang namanya toleransi. Gak peduli kalian masih SMP, gak peduli kalian masih SD, gak peduli kalian masih SMA. Ketika dunia berkata nikmatilah dunia ini selagi masih muda, kalian bisa berkata saya mau kasih hidup saya selagi masih muda untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tapi kok jadi dicap gak keren atau tidak, bukan ditentukan oleh manusia. Itu bedanya orang Kristen, orang percaya. Keren kita ketika Tuhan berkenan di hadapan kita. Ketika Tuhan berkata, aduh, ini anak-anak LOG yang hari ini ibadah, bisa jaga hidupnya dengan luar biasa. Aku berkenan dalam hidupnya. Itu keren. Amin teman-teman. Itu baru keren. Kita mah gak peduli, gak usah cari kekerenan, penilaian di hadapan manusia. Nothing. Mereka gak kasih nafas kehidupan, mereka gak kasih berkat, bahkan mereka juga tidak memberikan kita kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan. Kita kejar Tuhan dengan apa? Hiduplah jujur di hadapan Tuhan akan dipimpin oleh ketulusan. Lalu apa efeknya dan keuntungan ketika kita dipimpin oleh ketulusan? Hidupnya tidak disibukkan dengan pamrih, yang jika tidak bisa diraih bisa menimbulkan kekecewaan dan kemarahan. Seorang yang jujur menghemat energinya untuk tidak sibuk mengarang cerita bohong yang justru dapat membeli dirinya di kemudian hari. Orang yang jujur tidak akan memusingkan hal-hal sepele, teman-teman. Mau berbuat baik pikir dulu, aduh dapat untung gak ya? Amri. Mau nolong teman, mikir nanti dia bakal nolong saya gak ya? Artinya apa? Lama-kelamaan hidup kita bergantung dari orang lain. Jika orang lain gak bisa menguntungkan kita, lalu kita sama siapa? Karena gak semuanya orang-orang bisa menolong kita. Sungguh melelahkan kalau kita harus mencari orang-orang yang bisa memberikan timbal balik dalam hidup kita. Saya mau berteman dengan orang-orang yang bisa juga memberkati saya. Kalau Tuhan izinkan kamu di tengah-tengah yang gak bisa memberkati kamu, melainkan Tuhan inginnya kamu jadi berkat buat mereka, gak hidup kita. Iya, gak hidup. Karena kan hitungannya pamrih. Kok bisa dapat apa
apa ya? Kalau gue nggak bisa dapat apa, udah gue nggak mau berinteraksi, menyendiri. Sedangkan Tuhan bilang, light of generation, jadilah terang bagi generasi ini, jadilah garam bagi generasi ini. Untuk garam bisa dirasakan asin, bukan di lautan. Di mana? Di tempat yang tawar. Cahaya itu bisa terlihat apakah di tempat yang ada lampunya banyak? Enggak, di kegelapan. Tapi kalau hidup kita hitung-hitungannya pamrih, kita akan kecewa. Tuhan, aku udah jadi terang, tapi mana kok saya nggak dapat timbal baliknya? Menjadi terang itu tidak harus kita juga diberikan yang sama. Tapi ketika kita jadi terang kita nggak jadi habis kan? Itu bedanya. Kalau dunia hitung-hitungan, waduh nih, kalau saya memberkati, saya berbuat baik, nanti lama-lama saya jadi miskin. Karena kenapa? Diporotin terus. Mereka nggak bisa bayar balik. Pamrih kan? Kecewa akhirnya. Tapi beda anak Tuhan. Yang hidupnya dituntut oleh ketulusan karena hidup jujur di dalam Tuhan. Nggak akan pamrih, bahkan bersukacita. Saya memberkati bukan untuk diberkati. Saya menolong bukan untuk supaya ditolong kembali. Saya memberkati dan menolong karena itulah bentuk kasih Tuhan. Dan itu tidak akan membuat kami jadi miskin, tidak membuat kami jadi susah. Karena Tuhan pasti akan selalu melihat. Maka selalu kan di Cilasnya suka bilang, jika kita memang harus memberkati, itu tidak akan pernah membuat kita jadi miskin. Karena kita tahu itu panggilan kita untuk diberkati. Jangan pernah takut, jangan pernah ada perhitungan amal. Kita bisa lihat beberapa teologi. Semua terheran-heran ketika kita bikin retreat. Hampir 100 orang yang ikut, bahkan lebih ya. Hampir 100 ya. Ikut. Hampir puluhan orang yang kita bantu. Apakah kita jadi miskin? Tidak. Tapi banyak orang jadi diberkati. Apakah kita ketika memberkati harus meminta-minta? Tidak, bahkan Tuhan kasih lebih untuk kita bisa memberkati banyak orang. Kalau ngomong ini bukan saya, bukan berarti Yoso dan Cicilah saya benar. Enggak, ini kita semua. Kenapa? Karena dari yang kalian berikan, kita salurkan kembali kepada yang membutuhkan. Jadi berkat. Tepuk tangan buat kalian dong. Dan tepuk tangan yang lebih banyak buat Tuhan. Nama kita level generation. Kalau memberkati aja kita jadi hitung-hitungan, untuk apa? Copot aja namanya. Betul gak? Copot aja level generation. Kalau kita harus hitung-hitungan ketika jadi berkat. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kalian semua. Amin. Ketika nanti kalian diizinkan Tuhan bertemu banyak orang untuk bisa kalian berkati, gak perlu hitung-hitungan. Nanti dia bakal berkati saya balik gak? Gak perlu. Kalau nantinya pun akhirnya dia yang menyerang kalian, gak perlu kecewa. Kalian sudah melakukan tugas kalian di hadapan Tuhan. Yang membuat kalian nanti terluka, itu urusan Tuhan. Biarkan Tuhan. Berarti saya sudah berbuat baik. Selanjutnya apa di situ tertulis? Ketika orang hidup jujur, dia berkata iya jika ya dan tidak jika tidak. Karena menyadari bahwa kebohongan berasal dari si jahat. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan dan punya keberanian untuk berkata iya ketika ya, tidak ketika tidak. Saya lebih pertegas lagi. Dia akan berani berkata iya pada yang benar dan tidak pada yang tidak benar. Akan nampak keuntungan yang pertama, kalian akan berani berkata tidak pada dosa. Karena udah gak ada pikiran yang lain, gak peduli gak punya teman. Tapi kalau emang itu dosa, saya mau katakan saya gak mau melakukan apa yang seperti kamu lakukan. Karena itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi berkat. Walaupun mungkin tidak diterima oleh teman, tapi kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Next, selanjutnya. Yang kedua, apa yang kita dapat? Orang yang hidup jujur akan membangun, hidupnya membangun, bukan merusak. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya.
Hati-hati teman-teman. Mulutmu adalah wah, ini yang tahu nih orang-orang generasi 90-an. Masih ada iklannya kan? Mulutmu adalah harimau. Hati-hati teman-teman. Kenapa kok bisa? Percayalah, segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan sudah siapkan dalam firman Allah. Firman Tuhan, Alkitab yang teman-teman baca. Kalau tiba-tiba ada iklan, mulutmu adalah harimau, Tuhan sudah menulis. Hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan perkataan. Mulut berkuasa, lidah seperti pisau bermata dua. Tergantung kalian mau pakai apa. Kalian bisa pakai untuk menghidupkan, kalian juga bisa pakai untuk mematikan, bisa membunuh. Seperti yang tertulis dalam Amsal, mulut orang jujur mengembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Hidup pasti membangun, bukan merusak. Next, kita lihat poin-poin. Orang yang jujur dinyatakan sebagai pribadi konstruktif, membangun. Sedang sebaliknya orang fasik itu destruktif, rusak. Kenapa teman-teman? Walaupun jujur kadang gak enak di telinga, tapi pasti membangun. Kejujuran pasti banyaknya membangun, walaupun mungkin tidak enak. Membangun kedewasaan, membangun hubungan jadi lebih baik, membangun diri kita jauh lebih baik. Gak usah jauh-jauh teman-teman. Saya sendiri pun belajar dari apa yang terjadi tentang kejujuran. Sekali kita tidak jujur, jangan pernah memasalahkan atau jangan pernah menyalahkan orang lain ketika mereka tidak bisa lagi percaya. Saya belajar hubungan saya dengan Cici. Belajar dari kesalahan, gak perlu malu. Yang pernah buat kesalahan di mana saya menutupi satu hal. Ketika Cici tahu, apakah enggak, kecewa. Tapi keterbukaan. Yang kalau HMC kan keterbukaan adalah awal pemulihan. Kejujuran awalnya mungkin luka, tapi setelahnya akan menjadi kekuatan. Jadi sebuah kedewasaan untuk saya jadi lebih dewasa sebagai suami, dewasa sebagai imam, dewasa sebagai ayah, dewasa sebagai gembala, dewasa sebagai kakak mentor. Akhirnya hubungan saya dengan Cici apakah jadi berantakan? Ketika kita jujur, akan malah jadi erat, akan jadi semakin lebih cinta dan mengasihi. Memang kejujuran awalnya tidak semuanya bisa diterima dengan enak, tapi kita sedang menelanjangi yang bisa membuat kita hancur. Tapi kalau kita tidak jujur, kita sedang menanam bom waktu dalam hubungan kita dengan orang lain. Kalian bisa sih sekarang mah ngomongin orang di belakang gak ketahuan, tapi hati-hati. Dengar kan tahu tembok bertelinga? Pernah dengar tembok bertelinga? Ya. Perasaan saya mau nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba bisa satu karawang heboh. Tembok itu bertelinga. Hati-hati. Hidup kita harus membangun, bukan merusak. Jangan sampai di mana kalian berada, disitulah pasti ada kehancuran. Jangan diambil. Udahlah, jangan ada Renata di tengah-tengah kita. Pasti akan hancur. Contoh. Kenapa? Mulutnya tukang bocor, gosip mulu, hoax terus. Adu domba, mengadu domba. Yang ada Ayu di sini kan. Harus nyelip dulu, Mbak. Lagu dangdut. Adu domba. Jangan sampai ya teman-teman di tempat ini punya label begitu di hadapan orang-orang yang lain. Tapi harus jadi orang-orang yang, wah kalau nggak ada Renata, wah komunitas kita pasti nggak akan berkembang.
Gak ada penengah, gak ada yang berikan nasihat. Harus seperti itu. Oh, kalau nggak ada Jeho nggak ada nih. Kalau nggak ada Zeki, nggak seru nih, kurang maksimal, gitu ya. Jadi jadilah berkat, jadilah diri kalian berkat. Takutnya tuh kamu, mari ya teman-teman, kita habis dapat berkat untuk memberkati CM ya. Oke, next. Belum. Nah, gambaran asal di sini menyatakan bahwa orang jujur itu seperti kota yang terus berkembang karena peran sertanya dalam pemikiran tindakannya nyata. Sementara orang fasik hanya bisa nyinyir dengan mulutnya. Nah, orang jujur itu pasti bisa dipegang omongannya, enggak omong kosong. Maka saya bilang, kalau kalian sudah seringnya tidak jujur, jangan berharap orang percaya. Kenapa? Karena ketidakjujuran yang menggambarkan kekosongan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah yang dulu mungkin kalian kenal, cerita tentang seorang gembala yang berteriak, tolong, dombaku diserang oleh serigala. Tahu? Lalu semua warga datang, tapi ternyata bohong. Kalian kena tipu. Satu kali oke. Lalu yang kedua kalinya, tolong, ada serigala yang menyerang, tolong didatangin Ternyata nggak ada. Kamu kena prank. Ketiga kalinya, beneran datang serigala. Dia minta tolong, mungkin datangnya nangis, tolong. Nggak ada yang datang. Ketika tidak ada yang datang, siapa yang mau disalahin? Kadang kita bilang jahat kalian semua, tiga saya ada. Padahal kalau dirututin, kamu sudah bohongin 3 kali. Jangan menggali lubang yang nantinya kalian sendiri yang jatuh. Selama kalian masih bisa dicap orang yang jujur, pakailah mulut untuk mengatakan yang jujur, sehingga kalian bisa berperan. Omongan kalian bisa dipercaya, omongan kalian bisa didengar. Pas saya mau kasih masukan kok, oke saya dengar masukan kamu. Oke, masukan kamu boleh dilakukan, itu baik, karena bisa dipercaya. Kalau tukangnya gosip, bohong, tipu sana tipu sini, berharap dipercaya, mimpi kali ya, pulang aja bohong. Lebih baik kalian bermimpi dalam mimpimu, dan dalam dunia nyata jangan dipercaya. Sebelum nasi jadi bubur, hendaklah dipertahankan. Ya, tidak. Oke, yang ketiga, perihal sebuah jalan hidup yang bermanfaat. Pilihlah sebuah jalan hidup yang bermanfaat dan membangun orang lain, bukan yang merusak atau menghancurkan. Pilih. Nah, hidup adalah sebuah pilihan. Oke, mau pakai perkataan yang jujur atau yang tidak? Hati-hati. Wanita dan pria sama saja. Jangan pernah berpikir kalau dulu masih bisa. Pria itu lu kalau domba lu mau kosong. Janjimu janji palsu, gitu yang gua darat. Tapi sekarang wanita juga sama. Buahnya betina. Sama. Sekarang mau pria dan wanita kalau nggak jaga mulutnya sama, bisa merusak juga. Nggak sedikit cowok juga rusak hanya karena makanya aku yang bisa punya kok. Mentang-mentang aku cuma naik Mio, dia naik FX, aku ditinggal. Katanya dia lebih suka yang naik FX dan Aero daripada naik Mio. Ada lagi tiba-tiba cewek datang, katanya aku adalah ratu dalam istanamu. Ternyata ada yang lain.
saja. Karakter, attitude itu tidak dilihat dari pria atau wanita. Setiap kita harus punya hidup yang bermanfaat dan membangun orang lain, bukan yang merusak atau menghancurkan. Yang ketiga yang terakhir, next. Ciri orang yang hidup dalam ketulusan, hidupnya mengalami kemajuan. Amsal pasal 14 ayat 11. Rumah orang baik akan musnah. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Next, slide selanjutnya. Ini janji Allah buat kita semua. Meskipun dalam kesederhanaan sebuah kemah, tetapi jika dilandasi dengan kejujuran, yang terjadi adalah hidup yang makin mekar berkembang. Tadi saya katakan, hidup kita bukan soal materi, hidup kita bukan soal kekayaan, hidup kita bukan soal rumah yang besar, hidup kita bukan soal kedudukan. Tuhan berkata, walaupun mungkin kita hidup dalam kesederhanaan, tapi ketika kita mempertahankan kejujuran, hidup kita akan selalu mekar dan berkembang. Mekar dan berkembang itu luas, teman-teman. Kita mungkin boleh hidup sederhana, tapi tidak membatasi kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin hidup kita sederhana, bukan orang yang ternama, tapi bukan berarti kita tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan kita. Mungkin kita bukan seorang presiden, mungkin kita bukan seorang wali kota, tapi bagi orang-orang di sekitar kita, ketika kita berkata-kata, mereka bisa dibangkitkan iman. Jadi kapasitas kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Ya puji Tuhan kalau Tuhan berkati secara melimpah. Saya berdoanya anak-anak di tempat ini 10-15 tahun ke depan akan jadi pengusaha-pengusaha hebat yang akan mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Jadi ketika saya bilang, gereja butuh bikin LED, saya, tenang, berapa Pak? 500 juta, 1 M saya keluarkan hari ini juga Pak. Amin dong, kata doa. Ingat ya, tanggal apa hari ini? 6. Tanggal berapa sekarang? 4 Maret 4 Maret 2023. Ingat ya, saya berdoa. Tuhan catat, Tuhan dengeran. 15-10 tahun lagi, semua yang dapat menjadi miliarder. Dan kalian akan bersumpah pelayanan Tuhan. Jadi berkat di mana kalian berada. Amin. Tapi ingat, awalnya prinsipnya harus hidup jujur. Kalau dalam kesederhanaan aja Tuhan bisa membuat hidup kita makin mekar berkembang. Tidak menutup kemungkinan juga di dalam kelimpahan Tuhan bikin hidup kita mekar dan berkembang. Tapi masalah sederhana atau kelimpahan bukan itu nomor satunya. Nomor satunya adalah kejujuran. Lihat ya. Tetapi jika dilandasi dengan kejujuran, jadi jangan lihat kesederhanaannya, jangan lihat kelimpahan. Kebanyakan orang Kristen tuh keliru. Lihatnya Tuhan, saya akan mekar dan berkembang kalau hidup saya dalam kelimpahan. Salah. Dilandasi oleh kejujuran. Yang kedua, sementara orang fasik meski memiliki rumah, yang terjadi adalah kehancuran dan kemusnahan. Teman-teman, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Ketenaran tidak akan menjamin kalian bisa hidup mengucap syukur. Ketika hidup kita tidak dilandasi oleh kebenaran, itu tidak akan pernah bermakna. Contohnya banyak teman-teman. Saya ambil contoh. Kurang apa menjadi seorang Michael Jackson yang kita kenal sebagai King of Pop? Dari generasi ke generasi lagunya selalu dinyanyikan. Tapi kalau teman-teman lihat kisah perjalanannya, meninggalnya penuh dengan kontroversi. Dia harus selalu disuntik obat dan nggak bisa tidur. Dia selalu dibawa ke psikiater, ada obat tidurnya, ada obat penenangnya, sampai katanya meninggal karena overdose dan sebagainya. Apakah itu menggambarkan sebuah kebahagiaan? Tidak.
kurang apa? Banyak miliarder mati bunuh diri. Kemarin kalian lihat artis-artis terkenal mati bunuh diri banyak. Apa mereka kurang? Tidak. Tapi pasti ada yang salah. Tapi orang yang hidupnya selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan prinsip-prinsip firman, bukan kehancuran, bukan kemusnahan, tapi akan mekar dan berkembang. Intinya adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan jadi orang fasik. Kalau orang fasik itu bohong sana, bohong sini, berusaha mengejar keinginan daging, keinginan dunia, yang akhirnya hanya membuat kita hancur dan musnah. Hiduplah jujur di tengah-tengah godaan untuk menjadi licik dan culas. Ingatlah bahwa konsekuensi yang akan terjadi telah dipaparkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, pilihan. Teman-teman mau jadi apa? Itu pilihan. Tapi ingat, Tuhan sudah memaparkan segala sesuatunya. Jadi saya mau bilang, jangan pernah kalian datang di hadapan Tuhan menyalahkan Tuhan dengan alasan Tuhan tidak pernah ngasih tahu. Coba kalau Tuhan ngasih tahu. Coba kalau Yosua khotbahin. Saya nggak mungkin jadi seperti ini. Saya mau katakan, tanpa saya khotbahin, kalau kalian setia baca firman, kebenaran sudah mengungkapkan segala sesuatunya. Jadi jangan pernah nanti 50 tahun saya berdoanya kan jadi sukses ya. Tapi saya juga harus mengingatkan hal yang terburuk. Saya nggak mau 50 tahun lalu datang di hadapan saya, oh tolong, saya nyesel. Kenapa kamu nyesel? Seandainya waktu itu, seandainya aku dengar, seandainya aku tak. Sebenarnya Tuhan tidak pernah mengizinkan keterlambatan datang dalam hidup kita. Tapi kita yang memilih untuk terlambat. Tuhan selalu menyiapkan di depan kita. Firman Allah terus bahkan sebelum kita lahir. Tuhan sudah menasihati melalui kebenaran firman Allah. Hiduplah jujur, hiduplah taat, hiduplah setia, jangan neko-neko ke Tuhan, jaga kekudusan, jaga kesucian hati, jangan pernah tergoda, jangan mengutamakan kedagingan. Tinggalkan hawa nafsu, jangan nonton porno, jangan merokok, jangan obat-obatan, jangan minum minuman, jaga hidupmu. Tuhan sudah tulis. Tapi kadang pilihan kita ada pilihan yang sengaja. Akhirnya berkata semuanya terlambat. Pilihan. Oke teman-teman, masih ada slide-nya? Kok rasa habis ini yang terakhir? 3 poin saja. Hari ini kita belajar dengan jujur. Jangan pernah berpura-pura di hadapan Tuhan. Kalau kita mau hidup benar, katakan dengan tulus dan berusaha, Tuhan, aku hidup benar. Kejujuran nggak bisa di mulut. Kejujuran adalah bukti. Hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau jujur di hadapan Tuhan. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan waktu, dengan kalian membuktikan di hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa nyanyi seperti itu. Tuhan, ini apa adanya di hadapanmu, tanpa ada yang diselubungi. Apakah itu benar? Buktikan. Buktikan sekali-kali. Buktikan sepanjang hidupmu bahwa hari ini kau berkata, Tuhan, ini aku datang di hadapanmu dengan apa adanya. Tidak berpura-pura. Waktu akan menjawab. Dan buah-buah kehidupanmu yang akan membuktikan bahwa ucapanmu hari ini bukan ucapan yang penuh dengan kepalsuan, tapi ucapan yang jujur dari dalam hati. Amin teman-teman.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba berhati berbicara, tapi hamba berdoa untuk setiap anak-anak di depan ini Tuhan. Biarlah hidup mereka ditanam satu prinsip lain dalam firman Tuhan. Hidup dalam kejujuran, bersikap jujur di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal rintangan yang akan mereka hadapi, baik yang kecil maupun yang besar. Mungkin banyak hal-hal yang akan membuat mereka bimbang untuk berkata jujur, tapi hamba percaya Tuhan hari ini dalam keputusan yang berat, anak-anak akan belajar untuk berkata jujur di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekadar berkata Tuhan, tapi mempraktekkan dan menghidupi bahwa mereka tidak pernah berbohong di hadapan Tuhan. Mereka datang di hadapan Tuhan apa adanya mereka, ketulusan mereka. Oleh karena itu Tuhan sertai kehidupan mereka, buat kehidupan mereka menjadi berhasil. Ketika mereka sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, sungguh-sungguh menyangkal diri dan memikul salibnya, hidup dalam kekudusan dan firman Tuhan. Apa yang kita percaya Tuhan berkat-Mu, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan melimpah. Hamba akan melihat anak-anak depan ini menjadi anak yang luar biasa di dalam tangan Tuhan, yang akan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam perkataannya, dalam hidupnya, mereka menjadi anak Tuhan yang membangun, anak-anak Tuhan yang akan membangkit, bukan yang memusnahkan, bukan yang menghancurkan, tapi di tengah-tengah ketika mereka berada, orang-orang di sekitar mereka, komunitas mereka, pertemanan mereka, bahkan keluarga mereka, orang tua mereka akan dibangkitkan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, yang akan berakar, akan bertumbuh, akan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapak. Dan sebentar mungkin kami akan memberikan persembahan. Berkati semua yang kami berikan Tuhan, jadi sesuatu yang bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus